capek juga, tidur-tidur juga ya. Maka sungguh rugi kalau misalkan yang capeknya itu nggak jadi sesuatu ya. Dulu saya mikirnya setiap kali capek itu berkegiatan itu kalau nggak harus jadi duit, harus jadi ilmu dulu mikirnya ya. Tapi ternyata setelah duitnya ada, penasaran doang, ternyata gitu aja rasanya, sama aja. Aslinya ini kata orang-orang yang pada punya duit ya. Jadi orang kalau pengen kaya itu aslinya karena belum pernah kaya, udah gitu doang ya. Coba ayo udah pernah mah, gitu udah. Orang pengen pisan punya handphone, berarti belum pernah punya handphone berarti ya. Orang pengen pisan nikah, belum nikah kali ya. Nanti udah nikah mungkin malah pengen jomblo ya. Jadi sedangkan tidak mungkin apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu-tahu semuanya sesuai keinginan. Itu mustahil ya. Kenapa alasannya? Kadang ditanya kan, kok kalau Allah sebegitu hebat, kenapa tidak dijadikan setiap doa dikabul gitu? Kan mudah bagi Allah, masing-masing dibagiin 10 T, 10 T, 10 T. Sebuhnya wareg. Tapi kenapa? Mudah memang betul bagi Allah. Semuanya dibagikan 10 T tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Hanya semisal sebutir biji pasir dari luasnya padang pasir, saking kayanya Allah ya. Tapi kalau dikabul semua, contoh, ibu semua pengen sehat, kira-kira satu bumi pengen sehat semua tidak? Coba dikabul sehat semua, Bu. Rumah sakit bangkrut, apotik bangkrut, fakultas kedokteran tidak laku, para dokter nganggur ya. Maka ada masalah yang lebih besar. Atau gini lah, semua orang pengen punya duit, apa-apa ya punya duit, asal duitnya dipakai kebaikannya. Kok aku pengen punya duit biar bisa berangkatin orang tua haji, bagus, amin ya Allah, sing kayanya sing berkah. Nah, tapi kalau misalkan dikabul semuanya kaya, repot. Bangunan ini nggak ada yang mau jadi tukang. Mungkin Bandung Raya ini sudah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Mungkin saling berantem, Bu, tolong buangin sampah saya tuh, nih 1 miliar. Dibales, kamu aja yang buangin, nih 2 miliar. Enak aja, nih kamu 4 miliar. Nggak ada habisnya. Karena semuanya kaya. Wah, bapak-bapak udah pada gondrong, karena nggak ada yang jadi tukang cukur. Ya. Jadi ada masalah baru. Nah, alhamdulillahnya, mau apapun perannya, selagi nurut sama Allah, angger aman. Demi Allah, meninggal nggak ditanya, kamu udah centang biru belum? Enggak. Followers berapa? Udah berapa subscribernya? Coba nyebut ulang, Bu. Subscribe. Rucitnya subrek lah, subreknya. Jangan lupa follow, like, subrek. Itulah ya, aksesoris lah itu mah ya. Maka tenang aja ya. Ingat waktu Nabi Ibrahim Nabi Yakub alaihissalam akan wafat, diceritakan di surat kedua Al-Baqarah ayat 133 ya. Ayat berapa? 133. Surat apa? Ini menceritakan, ini kan beliau tuh raja ya. Terus beliau ini sebelum wafat ngumpulin anak cucunya. Coba Bu, ibu punya kakek seorang raja, sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan, wasiat. Ternyata apa coba Bu? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Ternyata beliau mengumpulkan anak cucunya dan mereka semua bersaksi. Ayahnya cuma bertanya satu, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Udah itu
Enggak, nah kamu gimana nak? Nih perusahaan satu, nih anak kedua dikasih showroom, anak ketiga dikasih apartemen, ya. Iya, daripada apar musuh, ya. Enggak, cuma ditanya, mata ta'buduna min ba'di, kalian nyembah apa setelah aku tidak ada? Qalu na'budu ilahaka wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, ya. Ialah Tuhan yang maha satu. Oh, selagi nyembahnya nyembah Allah, aman. Nggak kumpul ketemu lagi ujung-ujungnya. Yang repot itu masing-masing udah pada jadi konglomerat, tapi masalahnya ya udah bertujuan hidupnya dan tujuan pulangnya nggak ke Allah, misah tuh nanti. Di dunianya misah, di akhiratnya nggak ketemu lagi. Yang ditanya bukan mata kuluna mimba di apa yang akan kalian makan setelah aku tidak ada. Enggak peduli. Kalian kelaparan pun beriman, aman lu insya Allah. Ya. Mau direktur atau karyawan, mau pejabat ataupun rakyat, mau yang kaya maupun belum kaya, enggak, tenang aja. Ya, maka kan pertanyaan selanjutnya, kok kalau misalkan semua hal itu Allah yang nentuin, terus buat apa ya kita ikhtiar? Ibu nih masakin suami tadi pagi, suami kerja untuk anak istri dia pagi, ya berangkat, anak-anak muda menuntut ilmu, lain-lain. Ibu nolongin saudaranya, nolongin temennya, ya. Apa tujuannya? Dokter lah, dokter misalkan. Dokternya bilang, ini pasien sakitnya separah apapun, lain-lain. Ibu nolongin saudaranya, nolongin temennya, ya. Apa tujuannya? Dokter lah, dokter misalkan. Dokternya bilang, ini pasien sakitnya separah apapun, kalau saya tidak sentuh pun, tapi kata Allah sembuh, sembuh. Terus pasien kedua sakit nangan, hapur bu, apa hapur? Panu, yang suka bulat-bulat. Apa saya panu sekujur tubuh kali ya, jadi putih begini ya? Astagfirullah ya. Terus kata dokternya begini, mau dokternya 1000 orang, tapi kalau kata Allah nggak sembuh, sembuh. Terus ditanya sama pasien lain, terus ayo dokter ngapain tengah malam ditelepon ke IGD masih mau datang? Kan bukan Allah, kan bukan dokter yang nyembuhin, cenah Allah. Capek-capeknya rugi. Buat apa bu kita ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Paham nggak? Kita coba pelan-pelan ya. Ini yang paling penting soalnya. Contoh, anggap seumur hidup ada orang yang doanya dikabul terus. Jangankan nggak doa, baru ngelamun 5 menit kemudian udah Allah kabulin keinginannya. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh di sisi Allah. Berarti meninggal dapat apa bu? Capek doang di dunia, nggak bawa bekal. Di dunia mah dapat tuh, hartanya dapat, popularitasnya dapat, jabatannya dapat, tapi meninggal di hadapan Allah kan bukan itu yang nyelamatin. Amal soleh, ya. Satu, atau dibalik, anggaplah ternyata ada yang doanya nggak dikabul, bahkan ada sebagian. Sebenarnya itu kayaknya ditempel di sini terus kayak besar biar kelihatan. Kayak itu jangan ya bapak. Biar maaf ditempel, yang kecil ditempel. Nah itu, yang bisa biar kedengar tuh kan. Oh, oke. Bismillah. Ini ya coba ya. Baik, istilah. Atau orang yang kedua tadi, anggaplah ada orang yang seumur hidup doanya lebih sering tidak dikabul keinginannya, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Meninggal dia yang paling banyak bekalnya, karena mengubah lelah menjadi lillah. Ketika sudah jadi Allah yang jadi tujuannya, amal soleh di sisi Allah, oh itu bismillah, jadi orang yang gak pernah rugi, selalu untung. Mata punten ya, sok tinggal lihat. Ada orang yang istilahnya jadi soleh asli beneran, bukan yang pura-pura soleh atau kelihatan soleh. Pasti orang-orangnya lebih sabar, lebih legowo,
nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah ngeluh. Marahnya cuma kalau Allah dan Rasulnya dihina. Sedihnya kalau misalkan hari ini kok aku tidak lebih taat dari kemarin. Giliran ketika dicaci, jabatan silih berganti dan lain-lain. Biasa. Di fitnah orang, biasa, tenang aja. Ya. Tenang, kalem, tega bentar-bentar tega gorokan, ambekan wae, ya. Kan kalem ya, kadang meskipun secara fisik mungkin tidak tampan, tidak cantik, tapi adem, kalem. Ya, kenapa? Bisa jadi emang yang dikejar emang paling penting itu amal soleh. Meskipun orang kadang heran, kamu mah aneh ya, kamu tuh udah nolongin dia malah balas dengan keburukan. Masa gak marah sama sekali? Ya kan dia yang rugi, orang dia yang jahat, masa saya yang dihukum sama Allah? Lagian dia jahat kan berarti lagi transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Dan saya teh hamba, tahu pengen ke surga, tapi sadar pahala teh kurang. Terus cita-cita ke surga, pahala kurang. Tiba-tiba ada yang maki, atau alhamdulillah berarti dikabul kok Allah, dapat transferan pahala. Cenah hari ke surga, kumaha ke surga pahala ala kadarnya. Oh. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kan udah ditolong, dianya malah jahat. Dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Enak tidak? Enak. Nggak nemuin alasan buat bete, sedih, kecewa. Coba bandingin kalau dari awal nolonginnya biar diterima kasihi. Orangnya nggak terima kasih, bete itu, diungkit. Nggak bisa diungkit ke orangnya, di status. Ya. Insya Allah. Di status ada yang julitin, malah jadi berantem sama orang lain. Bertambah-tambah. Repot. Ya. Maka, ini enak tuh. Bahkan mengubah lelah menjadi lilah kalau udah ke Allah. Itu nggak cuma hidup jadi enak, tentram. Bahkan bisa jadi skincare terbaik. Jadi apa? Ibu skincarean nggak ibu? Ente, Masya Allah. Kan orang teh kadang, Masya Allah, pengen terlihat gimana jadi skincarean. Padahal dibalik ya, meskipun dia tinggi, putih, langsing, seperti bihunnya, bihun kayak gitu. Tapi lisannya nyakitin. Negatif, suuzon, dengki, benci, gibah. Orang baru datang tingali, pasti rek minjem duit. Ya. Negatif, padahal orang itu lagi milad, pengen bersyukur, bagi-bagi makanan. Semuanya serba negatif lah. Mendung, Allah dimarahin, ngaco nih Allah nih. Masa kayak gini hujan melulu, Bandung macet tahu. Sekalinya macet, eta perempatan lampu merahnya seabad. Ya lampu merah 1 abad tuh. Hiperbola. Apapun ngambek. Nyampe lampu merah macet ngambek. Parah Bandung macet banget sih. Di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Padahal luar negeri belum pernah. Yang penting ngambek dulu. Bangun, lapar, tidur. Bu, ada sarapan apa sih? Nasi kuning tuh deh nasi kuning yang di depan. Kuningnya kayak pucet, tapi pelan-pelan dicemilin abis. Lanjutnya. Bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Kerja, belajar, ngambek. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya pecah gitu. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kan repot, OB-nya getih di mana-mana. Negatif ya, pokoknya ngambek ya segala macam. Ya, meskipun cantik luar biasa, nggak cuman skincarean, tiap malam direndam pakai serum seawak-awaknya. Tapi kalau di sana nyakitin, didengarnya enak atau enak? Ya, nggak nyaman kan? Ibu ketemu orang, udah gitu orangnya datang, ikut senyum tidak? Ikut. Tapi dari awal ketemu orang, meronggu juga cupang. Ya.
wah nggak jangan berurusan sama orang kayak gitu, jangan diajak ngomong dulu gitu kan ya. Masya Allah. Jadi gitu teh capek ya. Coba Bu, orang tidak terima keadaan itu, udah sama dianya hatinya nggak enak, ngambek, cenderung bisa jadi dosa kalau kufur, udah gitu tetap aja nasibnya nggak berubah tuh, rugi. Padahal kepahitan yang lagi dia alami bisa jadi pertolongan itu teh ya. Kadang kan kita suka bilang jadi orang teh kayak bocah ya, jangan kayak bocah dong. Nah bisa jadi kadang kita yang kayak bocah di hadapan Allah. Bocah tuh gimana? Bocah setiap hari pengennya makan apa? Doyannya makan apa anak kecil? Permen. Udah makan permen melulu, tapi gigi udah sakit, udah bolong, udah sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen ke ibu, dikasih nggak Bu? Kasih tidak? Enggak. Ngambek dia. Mama pelit, beli gelang emas we bisa. Ya. Aku mau minggat dari PAUD titik. Minggat dari PAUD. Udah gitu. Tetangga ngelihat kejadian tersebut, ditanya si ibu, ibu kok enggak ngebeliin anak ibu permen, ibu benci. Karena benci atau karena sayang? Jadi kalau kita ada doa lagi nggak dikabul, itu bisa jadi tanda Allah sayang. Karena kita bisa jadi kitanya yang kayak anak kecil itu nggak ngerti bahwa permen itu sedang menyakiti dirinya. Kitanya kadang ya gimana tuh? Kalau mau jujur kita bukan makhluk yang maha tahu. Kita nggak kenal bahkan sama diri kita. Ibu tahu jumlah giginya ada berapa? Nggak pernah ngitung kan? Aku tinggal 2 kok. Ini mah gampang ya. Tinggal 2. Tapi kalau misalkan secara umum nggak tahu. Apalagi pertanyaannya kalau diganti 5 tahun lagi nasibnya gimana, 10 tahun lagi nasibnya gimana. Jangankan gitu, 1 jam lagi masih ada umur atau enggak juga nggak berani jawab. Ya. Tapi itu udah kita yang tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita sok tahu, wah sempurna itu mah penderitaan. Tenang aja Bu ya, terima ada asli. Allah aturin segala. Salah satu bab keimanan itu, iman itu nggak cuma yakin bahwa oh Allah teh satu ya, tuh Tuhan teh satu ya, Allah doang nggak cukup Bu. Tapi termasuk meyakini ini semua yang terbaik dari Allah. Ya. Asal kitanya juga ngelakuin yang terbaik, jangan oh aku tadi habis nyuri, wah kan semuanya atas ketentuan Allah, berarti nyuri adalah pilihan terbaik, kan Allah yang nyuruh aku nyuri. Enggak ya, itu kayak iblis nanti. Iblis waktu ngegoda Nabi Adam alaihissalam terus diusir. Di Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 39-nya Allah berfirman menceritakan setannya malah berkata, karena engkau yang jadikan aku sesat ya Allah. Tuh dianya yang bikin ulah terus nyalahin Allah. Allah sih jadiin saya sesat. Jadi kalau masih ada yang ngomong kayak gitu, ya mungkin ada jiwa iblis dalam dirinya. Tapi lihat Nabi Adam alaihissalam, kan jatuhnya beliau teh korban, betul? Ibarat orang ibu udah di kelas nih zaman sekolah, datang teman, jeng mau ini yuk bolos yuk, ya. Terus ibu ikut bolos, tapi yang ketangkap sama Pak Guru BP, ibu teman yang ngajakin nggak ditangkap. Ngomong apa ke Pak Guru? Si Eta nu ngajakan, nah gitu kan? Saya mah diajak, Pak, si Eta we tuh ditewaknya. Ya, si itu aja yang ditangkap. Apakah Nabi Adam ngomong kayak gitu? Ya Allah, Pak Nabi Allah teh apal meureun si etanya. Apa Nabi Adam orang Sunda gitu ya? Ya Allah, pan apal si eta, iblis atuh nah jadi orang dibawa kieu. Nah, enggak kan? Enggak, dengan tegas bahkan tidak nyebut iblisnya. Diabadikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Ya. Doanya apal semua ada. Tapi ayatnya ada di Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya.
Apa artinya? Wahai Tuhan kami zolim kepada diri sendiri. Allah, saya yang salah. Geus gitu. Ya. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampunin aku, sungguh aku yang rugi. Kadang kan salah satu sifat buruk yang harus setiap manusia buang, ada sebagian orang itu kalau ada masalah bukannya perbaikin diri, malah sibuk cari siapa yang salah. Masalah nih di kantor, ini salah siapa sih? Begitu dapat kambing hitamnya, udah lega dia sambil ikut ngomporin. Emang gitu Pak, si itu mas saya udah sering bilangin. Itu apa andil dia gitu dengan ikut ngomporin kayak gitu. Jadi udah-udahannya dianya tambah tak. Jadi udah-udahannya dianya tambah tak. Orang yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu perem sorangan. Diulang moal eta. Yang lain cantik loh Bu. Malah kadang yang itu yang kita hapus. Foto kedua yang 9 perem tapi ibu senyumnya sempurna, itu kan yang dipajang di status. Egoisnya apanya? Pantesan suka bagus apaan aku merem begini ya. Alhamdulillah lah ya, insya Allah. Tenang dulu ya, jangan takut, tenang aja Bu. Kas guru suka nanya gini, Bu jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Kumaha? Aku nggak terima jadi tua. Terus begitu bilang nggak terima langsung jadi rapat lagi gitu kan? Nggak juga. Enggak, udah jadi. Tidak perlu repot-repot menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu waktu ibu SMA pakai seragam tuh lucu tau. Mohon ibu mau tambah lucu tidak? Pakai lagi sekarang seragam SMA. Kan lucu kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Udahlah ya, yang penting Allah suka. Kabar baiknya ini Bu, kalau kita ngarepnya ke makhluk, makin marap ke makhluk teh makin orang teh risih gitu ya. Coba Bu, ibu tiap menit, tiap jam diteleponin wes eta. Bro, ini token mati listrik, bisa mau tolong bantuan nggak? Bro, ini motor nggak bisa nyala, standarnya turun kene ya. Bro, ini gimana? Rumah pintunya nggak bisa dikunci. Punten ini aku ganti tabung gas nggak bisa diganti. Coba Bu, ibu diteleponin ya. Kesel nggak lama-lama? Ya Allah, tuh kamu teh mending gak bisa mandiri. Zaman saya sekolah aja, ada temen yang tiap hari nelpon nanya, ada segitu nggak tiap jam loh, tiap hari doang. Tapi nelpon nanya, besok ada PR apa ya? Kan tadi teh kita duduk sebelahan, denger sama-sama gurunya ngomong. Kenapa kudu nanya lagi gitu ya, di pikiran anak SD aja kayak gitu, saya ngambek. Ya, maka kalau ke makhluk mah begitu ya, tapi kalau ke Allah makin manja, makin ogohan, makin ngarep, makin apa-apa Allah lagi. Ya Allah sakit pengen sehat, ya Allah punya utang pengen lunas, ya Allah pengen anak teh soleh, ya Allah pengen besok bisa bangun tahajud, ya Allah besok kerjaan ada tugas, ya Allah besok harus ngadep ke atasan. Semua ke Allah, makin disayang Bu demi Allah ya, makin disayang. Kadang kebalik gitu, kok orang ke manusia tuh bisa, orang pernah ngeliatin orang minta tolong ke sesama manusia tuh nyampe, Pak mohon, kalau nggak ditolong sama bapak saya gimana nasibnya? Kenapa kayak gitunya nggak ke Allah gitu? Giran ke Allahnya mah udah paling terakhir ya. Karena kan yang bikin kita nggak ditolong-tolong teh bisa jadi nggak yakin. Saya berdoa kok, tapi apa bukti nggak yakinnya? Allahnya terakhir. Giliran ada sesuatu, nelpon dulu sana sini, mereka nggak bisa bantu, baru sujud terakhir kan? Nanti Allahnya, alhamdulillah Allahnya nggak pundungan lu. Misalkan lu ya, kita punya temen yang kalau giliran lagi dia seneng, nggak pernah ingat sama kita, main sama kelompok yang itu. Giliran ada masalah, baru nyari ibu. Coba Bu, perasaan jiwa julid ibu bergejolak kan? Bibirnya udah mulai maju-maju.
si eta mah. Kadang nunjuknya ge males saking keheulnya jadi pakai bibir nunjuknya. Ya, pakai ada bibir pegel pakai lidah, Bu. Kade ditampol malaikat tuh, di situ balik lagi, ya. Ya, cuman Allah mah nggak pernah pundungan. Kabayang Bu Allah pundung tinggalinya hamba nu ieu mangke menta moal dikabul ku urang. Masa kitu? Enggak Bu. Diatur Bu beneran Bu. Ibu makan wortel keluarnya wortel nggak Bu? Tuh, keluarnya bau ya. Tapi diatur ya. Meskipun sedang bertubuh dua, di dalamnya ada bayi, diatur tuh rapih. Makan nasi pakai sayur, pakai daging, pakai ikan, nyatu semua, diserap nutrisinya, yang ampasnya dibuang, yang nutrisinya yang baik-baik disalurkan. Ada yang ke janin, ada yang untuk kesehatan si ibu tuh. Tanpa minta, tanpa mikir. Betapa repot kalau harus itu diaturin oleh diri sendiri Bu. Tiap habis makan kita betapa kieu. Bu nuju naon? Iya, tadi saya habis makan wortel, bentar nih kok. Ini wortelnya baru nyampe usus. Saya lagi ngarahin vitamin A-nya biar ke mata. Melenceng tuh ke kuping ya. Repot sekali. Tetap ya teratur. Makan wortel, ambil nutrisinya, nggak keluar wortel lagi. Ya. Aman. Dan kadang sambil maksiat kayak gitunya gitu. Ya, aman. Tapi kadang masih seberani-beraninya. Percuma lah, Allah mah nggak adil, nggak dikabul-kabul ya. Ini kayak gini, nafas juga kan ada berbagai macam aroma. Itu ada wangi pengharum ruangannya. Campur mungkin tadi ada yang udah jalan agak aroma kurang sedap gitu ya, bau ketek batur, bau macam-macam. Sedangkan paru-paru, darah, tubuh butuhnya cuman oksigen doang. Gimana bisa ngerti? Ini nggak kelihatan nih yang oksigen mana, yang bau nasi goreng mana, nggak tahu kan. Tapi begitu dihirup nyampe paru-paru, lancar weh. Ya. Gimana penjelasan secara biologinya? Oh ternyata di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Dan si hemoglobin ini lebih mudah berikatan dengan unsur senyawa O2, oksigen. Makanya ketika kita menghirup, campur segala macam kehirup tuh, masuk ke bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Darah ngejemput datang ke paru-paru. Yang keambil sama si darah, ya nempelnya oksigen aja yang ketarik karena ikatan kimianya begitu. Baru dialirkan ke seluruh tubuh tanpa menta. Karena dulu pernah ada orang soleh ditanya, siapakah Allah bagimu? Dialah Allah yang memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat di dalamnya. Hai, Allah mah tenang ya. Aman dulu ya. Hitung jarak saya dari saya ke botol ini 1, 2, 3 jengkal ya. Hitung sekarang jarak air ini dari gunung nyampe ke botol, mana yang lebih jauh Bu? Dari saya atau dari gunung? Nyampe tapi di sini gratis bisa diminum. Gratis kan Pak? Gratis ya kira. Wah ini lebih rumit tuh, ceruknya dari belah mana ini coba tahu. Nyampe ke sini ya. Tenanglah, udah diatur. Lahir bayinya, meskipun bayi juga belum bisa sholat, belum bisa kerja, otaknya aja belum jadi, belum bisa mikirin rezeki. Kita stres mikirin urusan rezeki. Dulu waktu otak kita belum jadi aja, jadi itu rezeki buat si anak. Ibunya makan apa aja ngalir rezekinya ke si janin. Ibunya melahirkan anaknya, keluar ke muka bumi, terus ibunya nggak punya ASI, Allah ciptakan sapi. Coba sapi makan apa? Rumput, tapi bisa ngasilin susu. Coba kita makan rumput Bu, jadi penyakit ya. Coba diaturin, mana yang lebih hebat, bayi datengin sapi atau sapi datengin bayi? Sapi, bukan sapinya sih Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gandol di sapinya ya. Punten ya, aman dulu udah diatur. Padahal sapinya ternyata jauh Bu, di New Zealand katanya. Apa Ibu New Zealand di mana? Di Giren Ciamis sebenarnya. Insya Allah nyampe weh.
ke sini tanpa minta, aman, semua udah diaturin. Ya, nggak akan mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan dia terima seluruhnya, belum, nggak akan mati. Ingat hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, kutip di beberapa kitab, contoh di hadis Arba'in Nawawi yang nomor 4. Yang Nabi Rasulullah Muhammad SAW bercerita yang maknanya, bersabda yang maknanya, waktu kita di dalam perut ibu waktu masih janin tuh, masih belum jadi apa-apa, 40 hari pertama sebagai nutfah, setetes mani, bersatunya cairan yang suami dengan istri masih cairan, ya. 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, segumpal daging. 120 hari barulah nanti ditiupkan ruh. Makanya kalau udah 120 hari, udah 4 bulan, terus misalkan keguguran, dia punya hak seperti manusia, Bu. Harus dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, ya. Tapi kalau belum 4 bulan, boleh tidak diperlakukan seperti itu, ya, secara fikihnya. Terus ketika ditiupkan ruh, termasuk salah satunya ditentukan rezekinya. Jadi ini orang sebelum dilahirin oleh Allah ke muka bumi, sudah ditentukan dari lahir sampai meninggalnya rezekinya seperti apa. Jadi yang bikin kita masih hidup sampai detik ini salah satunya adalah rezeki yang Allah tentuin waktu itu belum kita terima semua. Karena kalau ada pensiunan berkata, aduh pensiun ngaco, habis lah ini rezeki. Enggak, Bu, salah. Ya, kalau emang habis ya harusnya udah porak-poranda. Enggak, tapi Ibu punten, saya bertanya, di sini ada janda nggak, Bu? Yang ditinggal wafat suaminya? Mana, coba angkat tangan yang mana? Ibu? Hah? Mana? Yang dekat. Mana, coba mana? Ibu? Yang dekat aja dulu ya. Ibu punten, bapak teh udah wafat berapa lama? 11,5 tahun, ya. 11,5 tahun ini ibu kelaparan, tersiksa. Tadi pagi makan? Alhamdulillah. Pernah 11 tahun terakhir nggak makan mungkin? Nggak, masih makan setiap hari, ya. Ada, berarti rezeki itu bukan dari suami, ya, Bu, ya. Ada, weh. Nah, kadang kita sendiri yang suka mengerdilkan, kalau saya pensiun saya rezeki dari mana? Loh, emang rezeki cuma dari gaji? Gaji mah di tukang bakso. Minta gaji nanya. Masya Allah. Enggak, tenang, dijamin, diaturin. Ada kisah kayak gini, Bu, dari guru kami. Ada orang jatuh ke dalam sumur, lalu minta tolong kan, dia tolongin sama orang, diturunin timba, naik dia ke atas. Biar tenang dulu, dikasih minum segelas susu. Beres minum susu, ditanyakan, Bapak kenapa bisa jatuh, Pak? Diperagain ku si Bapak, nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Itu kedua meninggal. Apa kata ulama tersebut menyaksikan kejadian tersebut? Lihat, orang yang tadi mati, wafat, dia masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat matinya pun kaci naik heula eta, Bu. Harus ngejemput sisa rezekinya baru boleh mati dia. Gak akan, udah terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain, kata Allah masih ada rezekinya, infus masuk, ya, diatur, Bu, tenang aja. Makanya yuk mikirin rencana bisnis, mikirin dia pengen dagang apa, silakan boleh. Tapi kalau yang nyampe terlalu takut, aduh gimana ini, apalagi nggak berani meninggalkan sesuatu yang Allah jelas-jelas dia tahu Allah nggak suka, hanya karena takut masalah rezeki, punten itu mah. Ya bisa jadi kayak saya dulu waktu di Thailand, ya, nggak berani ninggalin itu sampai akhirnya tadi nasihat tentang janin dari AA, ya, terkait era tuh kok janinnya, janin dia di dalam perut nggak bisa apa-apa, nyampe tuh rezekinya. Hai, kamu udah gede, bisa sholat, bisa kerja, bisa sujud kepada Tuhannya, segitu ragunya masalah rezeki? Iya juga, ya. Insya Allah tenang, udah diatur, ya. Insya Allah. Maka yuklah, yang penting semuanya
jadi amal soleh di sisi Allah. Itu kalau udah kayak gitu benar-benar nggak ada ruginya. Mau nolongin orang dianya tidak membalas dengan terima kasih, tidak balas budi, nggak rugi. Karena kalau urusannya sama Allah nggak mungkin nggak dibalas, pasti ada balasannya. Ya, malah makin ditolong ke Allah. Ya. Dan demi Allah, sebalasan yang kita butuhin itu aslinya kita lebih butuhnya nanti di akhirat, Bu, bukan di dunia. Ya. Ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf, pernah dengar kisah yang ini? Suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat yang kaya kan, Bu, ya, paling kaya malah. Kita tahu kisah-kisah beliau. Ya, beliau ini lagi diundang makan, terus nangis, Bu, di tempat acara. Ditanya dong sama sahibul bait, sama tuan rumahnya, wahai Abdurrahman, apa yang membuatmu menangis? Dijawab, jawabannya, aku teringat sahabatku Mus'ab bin Umair. Ada apa dengan Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu dari masuk Islam, Bu, dari yang tadinya sultan, ganteng, wangi, pakaian bagus, anak bangsawan, semenjak masuk Islam habis-habisan, Bu. Ya, sampai bahkan tapi amanahnya luar biasa. Ya, orang bilang walaupun akhirnya dia sampai dipecat dari keluarganya, dicoret dari ahli waris dan segala macam, tapi tetap ikut Rasul, dan amanahnya ketika di Islam enggak pernah akhirnya wafat dalam keadaan kaya, tajir, melitir, enggak. Tugasnya membuka Yastrib menjadi Madinah. Ya, diawali dengan 6 orang pemuda. Tugas lainnya di peperangan itu beliau membawa bendera panjinya Rasulullah. Bendera bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ketika akan benderanya itu mau diambil oleh musuh, maka diambil dengan tangan kanannya, ditebas tangan kanannya buntung. Diambil lagi dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya buntung. Jadi dengan dua tangan yang sudah buntung berusaha memeluk, mengambil benderanya Nabi tersebut agar tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Wafatnya nggak ada tangan, Bu. Ya. Dan ketika Nabi menemukan jenazahnya, beliau bersedih, langit berguncang, Masya Allah. Pengen ditutupin, cuman ada sehelai kain utuh, kain bekas jelek. Ditutupin kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutupin kakinya, kepalanya kelihatan. Serba kurang. Ditanya lagi kan, balik lagi. Hai Abdurrahman, ntar dulu, kamu manusia paling kaya, kenapa iri sama yang istilahnya paling jatuh miskin gitu istilahnya. Kenapa? Ternyata Abdurrahman itu punya satu doa. Doa unik, yaitu setiap hari beliau minta agar ya Allah jangan biarkan seluruh amalanku Engkau balas di dunia dalam bentuk betapa kayanya diriku. Demi Allah, aku tidak butuh dibalas di dunia, aku butuh nanti balasan di akhirat. Beliau takut nanti pulang menghadap Allah, berharap ya Allah ingin mendapatkan amal soleh balasan terbaik dari sisimu ya Allah. Tapi ternyata kata Allahnya, tidak ada tempat untukmu Abdurrahman, karena seluruh amal solehmu telah kubayar dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Gak mau di dunia ya Allah. Makanya beliau sampai iri sama Mus'ab. Kenapa Mus'ab? Mus'ab semenjak masuk Islam malah diambil semua dunianya. Berarti kabayang surga senikmat apa yang akan sedang menanti Mus'ab, karena tidak dibalas di dunia. Hai kita mah kadang ya Allah, waqiah ge biar kaya, duha ge biar kaya. Boleh, Bu, jangan berhenti ya. Terusin, boleh. Bagus mentana masih ke Allah kene, Bu. Tapi yuk ternyata orang-orang yang lebih mulia daripada kita tetap membaca itu bukan karena untuk kaya, karena Allah suka, udah gitu aja. Terusin. Kok pengen duha biar toko rame? Terusin, gak apa-apa. Terusin duhanya sampai suatu ketika kita merasa bahwa aku bisa duha itu nikmat yang lebih besar daripada nanti tokoku rame. Ya. Karena asli bicara di zaman itu, jadi kaya itu di kalangan para sahabat itu bukan tujuanmu, cuman kayak efek samping. Apa? Efek samping. Yang lebih dikejar Allah ridho, yang dikejar adalah berkah, ya. Makanya ngejaga dirinya benar-benar. Yang penting Allahnya suka, bukan apa yang dirinya suka, ya.
ibadah apapun ya udah biar Allah suka aja, bukan karena untuk tujuan yang lain. Masih bagus, alhamdulillah. Allah perintahkan kok untuk kita berdoa, ud'uni wastajib lakum, surat 40 surat Ghafir ayat 60, talah padaku nanti aku kabulkan, surat 40 ayat 60. Hati-hati ya, di beberapa Al-Quran kadang ditulisnya bukan surat Ghafir tapi surat Al-Mu'min. Nanti tolong bedakan, kok nggak ketemu sih ayatnya, karena suka ketuker. Oh, Al-Mu'min dikirain Al-Mu'minun, beda. Al-Mu'minun itu surat ke-23. Ada lagi surat 40 namanya surat Ghafir. Kadang di beberapa Quran ditulisnya surat Al-Mu'min, bukan surat Ghafir. Ada beberapa surat lagi yang ditulisnya beda. Contoh Al-Lahab ditulisnya Al-Masad. At-Taubah kayak nama masjid ini ditulisnya Al-Baro'ah. Ada, karena kan judulnya Baro'atum ya di ayat utamanya. Terus ada lagi surat 76 Al-Insan, kadang ditulisnya surat Ad-Dahr ya. Ada beberapa memang beda namanya ya, beda, tapi suratnya isinya sama. Kayak tadi kadang ini kok beda ya, atau tapi kayak kadang ketukar-tukar ya. Itu pengetahuan tambahan aja. Tapi ya udahlah, tenang, diaturin ya. Yang penting jadi amal soleh di sisi Allah, nggak rugi, nggak capek ya. Coba tes, saya tanya dulu, Ibu datang ke sini pengen apa, Bu? Ridha Allah ya, ngajinya untuk ridha Allah, bukan untuk ketemu si Koko kan? Berarti tidak ada foto-foto nanti ya. Ya, Masya Allah. Si Denisa nggak bisa apa-apa, Bu. Asli, yang diingat jangan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya ya. Si Kokonya banyak dosa. Dulunya masa lalunya kayak begitu, layak Allah matikan di sana juga. Tapi malah Allah izinkan ketemu orang-orang baik, ketemu para guru, ketemu kalian, bisa belajar. Kalau mikir nggak pantas ya, kan panggilnya Kokowe lah, udahlah, bukan Ustadz soalnya, nggak pantas ya. Jangan Cici ya, karena Cici buat perempuan ya. Cici Denisa, imut ya, Denisa. Kalau kembar mungkin Denis dan Denisa ya. Ada nama Indonesianya, nama Chinese-nya kan Lin Chin Fu. Ulangi. Nah, silakan di Murojaah nanti setelah ya. Lin itu marganya, Chin dari kata cinta artinya emas, Fu-nya dari kata Singfu artinya blessing. Tapi kalau nama di Indonesia KTP kan waktu 98 tuh harus pilih tuh, pengen jadi WNI maunya tuh pulang sana ke Cina sana ya, atau kerusuhan 98. Jadi kalau kayak ayah saya gitu ada surat keterangan pindah warga negara meskipun lahir di Indonesia ya. Nah, dulu kan apalagi di zaman itu kan nggak boleh untuk ikut ke politik, nggak boleh ikut ke apa orang-orang Tionghoa itu ya. Jadi kudu punya nama pun akhirnya harus pakai nama Indonesia. Jadi nama Indonesianya mah Deni Setiawan. Mungkin kalau perempuan Denisa Setiawati. Nah, kan gampang ya Indonesia. Laki-laki pasti Kurniawan, kalau perempuan Kurniawati. Gampang kan? Masya Allah. Kalau begitu ya, yuk sisain waktu buat tanya jawab atau diskusi atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Fadol. Siap mengubah lelahnya menjadi lilah ya. Kalau pengen tidak ada ruginya, arahkan ke Allah ya, jangan ngejar apa yang kita suka. Sebentar, sebelum ini saya pengen survei sedikit lagi. Bu, kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan tidak? Ya, Allah ingin kita selamat dan tenang ya. Dari lahir sampai sekarang, jawab dengan jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus kita selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang udah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen punya mobil beneran punya mobil. Apakah setelah semua itu tercapai, dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Tidak. Kayak udah ya, harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka.
Sepakat? Teh, yuklah. Pernah ngelihat orang kaya stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tenang Bu, jangan ngegas ya. Saya sedang tidak bahas suami kalian kok. Ya. Menit lagi, berarti ceramah lagi dulu. Hah? Apa 5 menit ya tanya jawab ini teh? Oh harusnya nggak ada. Oh gitu. Saya tambahin, berarti ya udah ya istilah. Bu, makanya sekali lagi aslinya kita ikutin pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud ya. Ini salah seorang sahabat Nabi, pernah memberi nasihat, dikutip di kitabnya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu rahimahullah di dalam kitabnya Az-Zuhud. Nasihatnya kayak gini Bu, semua orang adalah tamu. Semua orang adalah tamu. 2, semua yang kita miliki hanya titipan. Semua yang kita miliki hanya titipan. Tamu pasti akan pulang. Titipan pasti akan dikembalikan, diambil atau dikembalikan. Terus apa yang tersisa buat kita? Amal tuh, iman yang ngejawab ya. Coba ya, ini semua nih, misalkan di sini semuanya punya jabatan, kan kita kalau kenal sama yang punya jabatan kan kadang ngerasa enak gitu. Nggak usah kenal sama pejabat Bu. Kemarin ini ngerasain ya Allah, ada kenal sama seorang bapak, yang bapak ini kenal sama petugas di Dukcapil. Terus KTP teh hilang, bilang ke si bapak bilang ke orang di Dukcapil. Jadi tuh nggak nyampe setengah jam KTP segitu teh, cuman kenal karyawannya, gimana kenal pejabatnya. Nah ini apalagi kalau kita deket sama yang punya dunia, kan harusnya lebih nyaman lagi hidup teh ya. Cuman itu tadi kadang kita tidak cukup yakin bahwa ia melindungi dan lain-lain. Tapi dah asli ya, kita kenal dengan siapapun tetap aja mereka tamu. Selama-lamanya orang apakah seumur hidup akan jadi presiden terus? Apakah seumur hidup akan menjadi kaisar, raja? Pasti ya, karena akan dimakan usia dan lain-lain. Ya, lalu ketika itu sudah berlalu semua, karena ibu di sini kan tamu juga. Ibu datang ke sini undangan betul? Atau datang dengan sendiri, tapi tetap aja tamu. Ibu nggak akan 24 jam sampai meninggal di masjid ini kan? Harus pulang, harus ini. Berarti kita tamu. Ya, lalu yang kita punya juga titipan, harus dikembalikan. Terus ketika nanti semuanya sudah berlalu, semuanya sudah dikembalikan, sisanya tinggal apa? Kalau nggak jadi amal, ya, kudu jadi amal ya. Ya tadi amal yang lillah. Karena nanti kalau misalkan amal juga kan ada amal yang salah, ya. Amal kan aslinya perbuatan ya. Nah perbuatan yang amal soleh ya perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik yang Allah suka. Gimana biar supaya jadi amalan yang diterima? 2 kan syaratnya. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Ulangi. 1, niatnya benar. 2, niat benar, cara benar istilah. Gimana niat yang benar? Lillahi ta'ala, karena Allah. Gimana cara yang benar? Ngikutin yang ditunjukin Rasul. Karena kadang ada orang niatnya udah benar, ya Allah saya pengen tambah takwa, pengen nambah ibadah. Apa yang udah kamu tambah? Gimana tadi jadinya udah semangat kayak gitu? Makanya saya tadi sholat subuhnya 6 rakaat kok. Gak bisa ya, karena nabinya cuman 2 rakaat sholat subuhnya. Nanti kalau sholat sunnah silakan mau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ya. Tapi itu dia ya. Jadi tinggal niatnya benar, cara yang benar. Kayak udahlah, niat itu ibarat alamat tuh. Secanggih apapun ekspedisinya, mau lewat darat, lewat laut, lewat udara, tapi dari awal alamatnya salah, nyampe nggak paketnya? Enggak ya. Kita makanya kalau pengen nyampe ke Allah dari awal alamatnya kudu bener, murni hanya karena Allah suka, mengejar ridhonya ya. Kalau enggak nanti udah mah capek-capek beramal, kayak udah sholat nih, udah nonggeng, udah sujud, udah malam-malam dingin, tengah malam, sepertiga malam ambil air wudhu dingin-dingin, tapi terus ternyata Allah tidak terima
Karena ternyata niatnya dia bangun taraweh karena lagi ada calon mertua tuh di situ. Ya, kan rugi, capek, udah capek ya kan, tapi nggak jadi apa-apa. Yang penting Allah ridho, yang penting jadi amal soleh, pahala. Sepakat? Insyaallah. Baik, istilah gimana, Sada? Oh, sekalian ditutup doa. Baik, inna dan ya Allah. Mohon keridoan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya. Nanti silakan boleh membaca sendiri doanya, hajat masing-masing dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan hanya Engkau yang nomor satu berkuasa di hati kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, juga zalim, memohon ampun atas segala dosa ya Allah. Sungguh kami rugi jika tidak diampuni dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami masih belum diampuni ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya ayah ibu yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada saya. Baik, ibu-ibu